Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Khairil Adi Prabowo dengan NIM 240306026, mahasiswa program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya mendapat tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MPIPM, untuk mewawancarai peternak-peternak masyarakat yang ada di sekitar. Baiklah, langsung saja kita bertemu dengan pemilik peternakan ini. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada dengan pemilik peternak tersebut. Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu mungkin Pak? Ya, nama saya Bapak Manurung di Desa Huta Bandar Malela, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Kita miara sapi lebih kurang 40 ekor. Dan ini sudah kita laksanakan lebih kurang 5 tahun. Iya. Oh, kan ini ternakan sapi semua ini Pak. Iya, Pak. Kenapa Bapak memilih sapi Pak? Kenapa? Karena sapi prospek di lapangan kita jual itu bisa lah, nggak ada macatnya gitu. Dan kedua, sapi yang di kandang ini kan bisa kita cek, kontrol sendiri langsung, bukan kita lihatkan di lapangan kan, bisa kita pantau langsung gitu. Jadi untuk ternak sapi ini kalau memang cara perawatan kita bagus, ya hasilnya lumayan juga gitu Pak. Baik Pak. Kalau untuk pakan mungkin Pak, pakannya di sini tuh ada apa aja pakannya Pak? Pakan yang kita buat itu pertama tungkul jagung, kedua ubi kayu, ketiga DDGS. DDGS itu apa itu Pak? DDGS itu apa? Jagung yang sudah diambil minyaknya itu, baru gandum. Gandum baru kita masukkan lagi tetes tebu, M4, baru kita kasih juga premik langsung kan, premik itu menghancurkan lemaknya kan gitu kan. Baru kita buat juga dia garam sama urea sama dolomit. Gitu. Itu tadi udah termasuk vitamin atau ada lagi Pak untuk vaksinnya gitu? Kalau vitaminnya selama ini nggak ada kita buat kecuali lembu itu kurang sehat. Kalau kalau obat-obatnya yang kita buat itu pertama obat cacing suntik itu di rumah pula lupa aku namanya. Baru ada kalau demam dia ada obatnya khusus juga, ada kita simpan di rumah. Kalau gembung ada kita simpan juga di rumah gitu. Ya. Baik Pak. Kalau untuk cara Bapak menjual hewan ini, hewan ternaknya Bapak, menjual lembunya Bapak? Kita menjualnya dengan kilo Pak. Oh berarti dijual ditimbang kilo. Oh, iya, ada timbangan kita gitu. Berarti menjual langsung ke pembeli atau ada melalui agen mungkin Pak? Enggak, kita langsung ke pembeli, ke potong lah, tukang potong kan gitu. Baik Pak. Kalau untuk ke perencanaan Bapak dalam target Bapak sebulan gitu, target Bapak sebulan menjual mungkin ada target yang Bapak tetapkan sendiri mungkin? Kita nggak ada target ke situ masuk penjualan sebulan berapa ekor, cuman kita menjual lembu itu kalau dia merasa kita rasa dia lembunya udah padat, baru kita telepon toke. Oh, berarti gitu. okay. Kalau belum padat, ya ngapain kita jual kalau masih bisa kita gemukkan kan gitu Pak. Iya Pak. Kalau bagaimana menurut Bapak untuk memilih sapi yang layak untuk Bapak ternak dari awal mungkin dari kecil? Ya memang ada kriteria-kriterianya yang kita buat itu, ibaratnya ya cuman kita buat ya. Yang bagus, yang sehat. Bagus. Iya. Pertama lembu itu suntik lah, lembu suntik. Karena dia perkembangannya lebih bagus. Kita kakinya itu kakinya itu jarinya itu jangan napak, dia harus Turun ke bawah gitu. Turun dia gini. Jangan gini. Kalau gini nanti lembunya udah ada hampir 500 ini takut
peot. Oh, nggak kuat kakinya. Nggak kuat. Oh, ya. Kan gitu kan. Jadi ini punggungnya ini, tulang punggungnya ini jangan nampak dia. Kalau bisa tulang atasnya itu jangan nampak, ya agak begitu. Dan kedua ada istilah di sini kalau bisa dia perut anjing. Perut anjing itu maksudnya bagaimana itu, Pak? Perut anjing itu bukan kalau lembu itu kan ada bentuk perut betina besar. Jadi kalau perut anjing itu dia nggak pala besar dia, tapi kalau dia padat, toke pun suka. Oh, gitu, Pak. Jadi kalau perut ke jantan itu ada bentuk induk dia nampak memang besar, tapi tokenya nanti banyak komplain. Karena kebanyakan koyor-koyor katanya gitu. Gitu ya, Pak. Kayak gitu. Oke, Pak. Jadi kepalanya kalau bisa besar dia, kan mulutnya besar dia, suntik lah kan itu. Jadi otomatis kalau dia kepalanya besar, mulutnya besar itu otomatis untuk makannya kan kuat dia. Kalau kuat dia makan kan, ya mudah-mudahan kalau banyak dia makan cepat gemuk. Kalau malas dia makan, ya otomatis Lambat ya, Pak. lambat gemuknya kan itu. Baik, Pak. Kalau untuk pekerja mungkin, Pak, pekerja yang ada di peternakan ini ada berapa orang, Pak, yang bekerja di sini? Satu orang. Berarti cuma Bapak atau ada Anggota. ada anggota satu Iya, orang gitu. Anggota masuk tengah 8 sampai jam 12, baru nanti aturan jam 3 sampai jam 7 malam. Oh, itu jam masuknya ya, Pak. Iya. Kalau untuk tugasnya untuk apa aja kerjaannya dia, Pak? Tugas pertama itu membersihkan tempat minum. Karena tempat minum pagi sore itu harus dibersihkan. Karena tempat minum kan dari keran kita buat. Bersihkan. Dan kedua, makannya yang udah sisa gini diambil dulu, dibersihkan. Tempat makan semua baru dicampur untuk yang baru biar jangan apa dia kan. Biar cara makannya enak. Baru mengisi minum lah, ngisi pakan. Baru membuang kotorannya, istilah sini namanya teletong. Teletong. Iya. Kalau kotorannya dibuang atau dikumpulkan baru dijadikan? Kumpulkan, kita buang, ada tempatnya di sana itu, tempat teletongnya, nanti kita bawa ke ladang sawit. Berarti untuk pupuk ya, Pak? Pupuk. Jadi habis itu sesudah diambil teletongnya, ini kan di belakang kan ada air semua nih. Airnya ditutup sampai apa baru dibersihkan apanya. Kandangnya pakai air gitu kan, disapu bersih gitu. Iya. Baik, Pak. Kan tadi anggota Bapak ada satu orang. Bagaimana Bapak mengarahkan kepada pekerja Bapak dalam melaksanakan tugasnya, Pak? Ya, mula-mula harus kita apa dulu kan? Kita sama-sama kita kerja. Bareng-bareng berarti awalnya, Pak. Bareng-bareng kita kerja, lambat laun dia Udah ngerti baru sendiri. baru lambat laun kita lepaskan dia, tapi harus kita pantau terus. Kita pantau terus. Dan makanannya tadi ada rumput gelaga. Tadi ada rumput. Iya, ada rumput, lupa tadi. Di apa? Iya, Kan tadi Bapak selalu Bapak pantau orangnya. Iyalah. Selama dia bekerja di sini, apakah pernah melakukan kesalahan dia, Pak? Mungkin entah ada salah terlambat mungkin apanya gitu, Pak. Memberi pakan atau terlambat membersihkan. Kira-kira 6-7 bulan yang lewat kita ganti pekerja kita. Karena dia nggak ada laporan nama kita, lembu itu sakit, nggak mau makan sampai 3 hari. Jadi kalau pekerja sekarang asal ditengok lembu itu malas makan atau ada masalah terus dilapor. Karena lembu ini kan mau demam. Jadi udah nggak mau makan, udah demam dia ngences, nggak dilapor kan kita udah dilapor kan tinggal ngambil obat kita suntik sendiri kan gitu kan. Atau talinya lepas satu nggak dilapornya kan gitu. Berarti dalam 6 bulan yang lalu mungkin, Pak. Berarti udah pernah udah ganti orangnya gitu. Udah ganti sekali. Memang udah hari itu udah berganti karena ada pekerjaan baru dia mundurkan diri, kita ganti. Karena 6 bulan yang lalu itu makanya kita berhentikan karena ini kan nyawa. Jadi yang pertama cara pakannya harus
kalau bisa bagus lah sesuai arahan, dan minumnya itu tempat minumnya itu harus kita usahakan jam mana bisa berganti terus. Dan kalau lembu itu ada masalah, entah dia demam atau nggak mau makan, cepat dilapor. Kalau talinya agak lepas gitu bisa dikerjain sendiri atau dilapor, kan enak. Tapi kalau biarkan kan pikir udah beres semua, rupanya lembunya nggak mau makan sampai 3 hari. Itulah kita jual baru-baru ini sampai apa dia. Oh, mungkin itu saja Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak sebelumnya Iya, Pak sudah mengizinkan saya datang dan mewawancari Bapak ya Pak. Iya, Terima kasih banyak apa-apa, Pak. iya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Dari hasil wawancara tadi, dapat saya simpulkan bahwa pemilik peternakan ini sudah menjalankan fungsi 4P dengan sangat baik. Yang dimulai dari fungsi perencanaan yang direncanakan dengan baik dari hulu ke hilir. Walaupun tidak ada target penjualan yang ditetapkan dalam jangka waktu sebulan. Selanjutnya, fungsi kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Peternakan ini memiliki 1 orang pekerja yang sudah ditetapkan jam kerjanya. Yang menurut saya, dengan jumlah hewan ternak yang berjumlah 40 ekor, bisa ditambah lagi untuk pekerjanya agar setiap hewan ternak mendapat perhatian yang lebih. Selanjutnya, fungsi ketiga yaitu fungsi pengimplementasian. Pemilik peternakan ini mengarahkan kepada pekerjanya dengan cara melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Lalu, setelah pekerja bisa melakukan pekerjaannya semua, perlahan-lahan si pekerja sudah bisa melakukan semuanya sendiri. Yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Pemilik ternak ini selalu mengawasi ternaknya dengan sangat baik, karena lokasi kandang yang tepat berada di belakang rumah. Mungkin cukup sampai di sini video tugas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.